butuh keberanian. Ya, seorang pemimpin harus berani. Iya. Karena kalau mereka menunggu dan menunggu, tidak ada keberanian, ya sampai kapanpun kemandirian fiskal ini tidak akan kita dapat. Oke. Kita perbaiki pendapatan asli kita, retribusi kita, parkir kita, pajak kita, dan lain-lain yang memang di situ menjadi daerah penghasil, dinas penghasil. Kalau ini dilakukan, saya yakin ya dalam waktu sekian tahun ya kemandirian fiskal itu akan bisa. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, terus kapan lagi? Artinya pemerintah juga tidak diam begitu, Tidak Kang Ri, ya? diam, Nah, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur Jawa Timur. Senang sekali kembali bertemu dengan saya Tani Anandita dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kembali bertemu dengan Bapak Haji Misri Effendi SHMH, Kang Ri. Beliau ini merupakan anggota Dewan DPRD Jawa Timur Komisi D, berasal dari fraksi Demokrat Dapil 9, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan juga Kabupaten Ngawi. Kang Ri, apa kabar? Alhamdulillah, sehat baik. Alhamdulillah, senang sekali karena ini kali kedua berarti ya kita Betul. berjumpa kembali. Iya, betul, Dan kali kali kedua. ini topik kita sepertinya sedikit berat tentang kemandirian Enggak lah. fiskal Betul. suatu daerah, Iya. begitu ya. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat tentunya juga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan topik tersebut, mungkin Kang Ri bisa menjelaskan terlebih dahulu kemandirian fiskal itu seperti apa memang? Iya. Jadi daerah-daerah ini kan punya APBD. Iya. Ya, punya APBD yang untuk membiayai pembangunan yang ada di daerah yang muaranya bagaimana rakyatnya sejahtera. Kalau ternyata APBD itu tidak mensejahterakan rakyat, tentu ada yang salah. Ada apa ini? Rakyat sejahtera apabila menikmati jalan yang baik, mulus, jembatan yang baik, beton, sekolah yang baik, kesehatan yang baik, tidak ada lagi stunting, tidak lagi kemiskinan, ekstrim. Ini yang tentu harus kita tuju. Ya, jadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat juga bersama dengan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden. Statusnya adalah kami hadir bagaimana perintah daripada Undang-Undang Dasar Negara kita sejahterakan rakyatnya. Apabila itu belum, tentu ada APBD kita, APBN kita yang kurang tepat kepada sasarannya. Nah, kalau dari pemantauan Kang Ri sendiri, apalagi di Dapil 9 begitu ya, sejauh ini apakah sudah dalam tahap kemandirian fiskal? Iya, jadi kalau kami melihat potret di beberapa daerah ya, kami juga bingung ini, katanya otonomi daerah. Betul. Otonomi daerah itu kan bagaimana daerah itu mengurus rumah tangganya sendiri. Iya. Bagaimana mulai dari proses perencanaan, mereka yang merencanakan, sampai kepada nanti laporan pertanggungjawaban. Tapi banyak kami berdiskusi dengan para kepala daerah, berdiskusi dengan kepala-kepala Bapeda, berdiskusi dengan kepala-kepala BPKAD, berdiskusi dengan kepala-kepala OPD. Semua kalau itu terkait dengan anggaran-anggaran yang memang bukan dari APBD asli, ya lebih dikendalikan aturan itu
untuk apa, bagaimana, itu dari pemerintah pusat. Di satu sisi katanya otonomi, Iya. tapi ternyata sentralistik, dikendalikan oleh Pusat ya. pemerintah pusat. Sementara yang tahu masalah ini, untuk apa belanja ini kan daerah. Yang ngerti di lapangan ini kan daerah, bupati dengan legislatifnya, Iya. kepala desa dengan pemerintahan desanya. Kalau kemudian didikte oleh pemerintah pusat, apakah tepat sasaran? Inilah salah satu kendala yang hingga sekarang yang disebut dengan otonomi daerah itu ternyata ya pasca reformasi kayaknya bukan bagaimana otonomi ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik, tapi kok nada-nadanya akan kembali kayak sebelumnya, yaitu sentralistik kepada pemerintah pusat. Ini yang kami dengar dari kawan-kawan kepala daerah maupun UPD-UPD yang sering sharing dengan saya. Berarti artinya untuk Dapil 9 sendiri khususnya ya, kemandirian fiskal ini masih belum tercapai begitu Kang Ria? Iya, jadi kalau kami melihat ya, khususnya di Jawa Timur ini, kami karena sudah bersafari di hampir semua kabupaten kota di Jawa Timur, ya lebih banyak yang fiskalnya itu belum sehat. Ya, lebih banyak fiskalnya yang belum sehat. Karena fiskalnya belum sehat, maka lebih banyak persoalan-persoalan daerah. Baik persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan kemiskinan, persoalan infrastruktur, dan lain-lain persoalan lainnya belum juga tertangani dengan baik, dengan tuntas. Masih banyak menyisakan, apalagi sekarang eranya era digitalisasi. Kita bisa melihat langsung kemarin di media sosial, jalan-jalan ibu guru yang mau berangkat ke tempat mengajar masih kayak begitu. Perempuan harus naik trail dengan jalan yang kayak begitu. Ini sudah 2025. Kita merdeka sudah ya 1945. Tapi ternyata masyarakat kita masih kayak begini. Apa akan begini terus? Maka inilah pentingnya ya kami sebagai orang tua asuh yang ada di provinsi, ya bagaimana solusi memecahkan persoalan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nah, Kari, sebenarnya untuk kabupaten kota yang belum mencapai kemandirian fiskal itu penyebabnya apa? Pertama, ya tentu sumber daya alam ya. Kedua, tentu SDM, sumber daya manusia. Ya. Ketiga, ya tentu niat daripada kami-kami, niat para pemimpin, apakah kepala daerah ataukah kami-kami yang ada di legislatif. Ya. Tidak dipungkiri memang kekayaan alam suatu daerah, contoh ya daerah yang memang di situ banyak investor masuk, maka akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Iya. Akan luar biasa perputaran ekonomi, menyerap tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, bagi daerah yang investor kecil sekali masuk, bahkan ya mereka tidak mau masuk karena infrastrukturnya yang tidak siap, sarana prasarannya yang tidak siap. Maka sampai kapan ya kemandirian fiskal ini bisa yang melekat kepada daerah-daerah yang hingga sekarang menjadi persoalan. Makanya tentu dibutuhkan keberanian, tidak ada pada zona aman. Butuh keberanian. Ya, seorang pemimpin harus berani. Iya.
Karena kalau mereka menunggu dan menunggu, tidak ada keberanian, ya sampai kapanpun kemandirian fiskal ini tidak akan kita dapat. Contoh, kalau kita melihat di Jawa Timur ini ada beberapa daerah yang semula biasa-biasa saja. Tapi dengan dikelola, dimanage dengan baik, seorang kepala daerah akhirnya bisa keluar dari zona aman. Kemandirian fiskal mereka luar biasa tumbuh berkembang. Jadi memang seorang leader, seorang pilot, seorang nahkoda harus bisa menjadi seorang nahkoda, membawa daerahnya, membawa masyarakatnya keluar dari zona aman. Berarti ini artinya kemandirian fiskal suatu daerah itu tergantung kepala daerahnya Di saja, antaranya. atau siapa saja yang berkontribusi akhirnya kalau seperti ini, Kang Ri? Jadi kan kepala daerah ini punya infrastruktur kan, OPD. Iya, betul. Khususnya OPD yang berpendapatan. Nah, terkadang dalam konstelasi pemilihan kepala daerah banyak tidak mengedepankan profesionalisme, tapi lebih kepada kepedulian yang kala itu membantu balas budi. Ya, balas budi. Nah, inilah di antara persoalan di daerah yang pada akhirnya mereka tidak menguasai, mereka tidak mampu mendapatkan mandat dari seorang kepala daerah karena bukan kepada profesionalisme, tapi karena balas budi. Masih ada seperti itu ya berarti ya? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Makanya kami sebetulnya ya sependapat apabila ruang terkait dengan konstelasi politik pemilihan kepala daerah itu, kawan-kawan yang ada di aparatur sipil negara ya tidak masuk dalam ranah percaturan politik, dalam ranah pilkada. Karena apabila ini nanti masuk, yang terjadi pada saat mutasi, yang terjadi pada saat pergantian, ya siapa yang berbalas budi? Tidak kepada fit and proper yang memang mereka punya kemampuan, ya punya SDM, punya profesionalisme dan sebagainya. Di antaranya adalah persoalan itu. Ya, hari ini saya tarik kembali kepada kemandirian fiskal begitu ya. Sebenarnya komposisi idealnya antara besar dana transfer pusat dan PAD itu berapa persen di antaranya? Jadi kalau kita mendasar kepada aturan, ya belanja gaji ini maksimal 30% dari pendapatan. Jadi kalau Jawa Timur punya 28 sekian triliun, maka gaji nggak boleh lebih dari 30% dari 28 triliun untuk APBD murni. Yang terjadi di daerah, ya, gaji ini pada posisi ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang 70% dari pendapatan. Yang seharusnya pendapatan itu untuk belanja publik, untuk kepentingan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk jalan, untuk jembatan, untuk irigasi, untuk pendidikan, untuk kesehatan, tersedot, terserap gaji kepada para pegawai negeri, kepada para P3K. Inilah kendalanya. Jadi masih gimana kemudian pembagiannya itu ya? Ya, komposisi antara belanja, ya, operasi, dengan komposisi belanja modal, idealnya lebih banyak kepada belanja modal.
Karena belanja modal itu sejatinya untuk kepentingan masyarakat. Di antaranya tadi kami sebut, untuk membangun jalan, untuk bangun jembatan, untuk menganut tanggul-tanggul penganan badan jalan, talut-talut, sekolahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu masuk pada belanja modal. Belanja yang memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Ya, tetapi nyata-nyata belanja modal kalah dengan belanja operasi. Karena belanja operasi di dalamnya ada belanja pegawai, gaji pegawai. Tapi kalau misalnya dari segi kemajuan fiskal, Kang Ri, dari pusat dan juga dari daerahnya sendiri, proporsinya itu seberapa? Jadi lagi-lagi daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya belum sehat, kemandirian fiskalnya rata-rata di angka 10, 15, sampai 20% dari pendapatan. Oke, berarti sisanya minta ke pusat gitu? Sisanya didapat dari satu, dana transfer itu di dalamnya ada dana alokasi umum, DAU. Ada dana alokasi khusus, DAK. Dana lain-lain pendapatan yang sah. Nah, untuk tiga, mulai dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya, setelah kami banyak ketemu dengan para kepala daerah, Bapeda dan sebagainya, programnya untuk apa? Itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini ada dana alokasi khusus sekian triliun, tapi keperuntukannya untuk fisik A, fisik B, fisik C, fisik D. Akhirnya diatur dari pemerintah pusat. Diatur oleh pemerintah pusat, sehingga persoalan yang ada di daerah banyak yang belum terjawab. Karena nggak ada uang. Sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani berbagai daerah, kabupaten, kota yang masih seperti itu, seperti apa, Kang Ri? Kebetulan ya dari dinas PU, khususnya pada Cipta Karya, Iya. ada program yang alhamdulillah baik. Ya, mereka punya program pavingisasi. Itu bukan urusan provinsi. Ya, tapi dibangun oleh Cipta Karya. Ya. Ada lagi SPAM, pembangunan air minum. Ya, banyak daerah-daerah saya yang masih harus memanggul ya air dari jauh 1-2 kilo. Alhamdulillah kemarin juga dari program Cipta Karya itu dibantu. Kemudian ada sanitasi, Ya. juga dibantu. Jadi banyak sebetulnya program-program dari Cipta Karya yang diperuntukkan kepada masyarakat di pedesaan untuk membantu mengurangi mulai dari persoalan infrastruktur, persoalan air bersih, persoalan sanitasi, bedah rumah, dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya. Tapi lagi-lagi karena Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, ya belum juga itu semua bisa terselesaikan. Nah, kalau misalnya suatu daerah sudah dalam kondisi kemandirian fiskal, begitu ya, Kang Ri, apa yang akan dirasakan oleh masyarakatnya sebenarnya? Kalau daerah itu sudah punya kemandirian fiskal, udah luar biasa. Mereka sudah bisa mengatur, mengurus rumah tangga sendiri. Nggak harus nunggu transfer dari APBN, dari pusat. Nggak harus nunggu dana alokasi umum, nggak harus nunggu dana alokasi khusus, dan lain-lain. Mereka sudah cukup untuk membiayai belanja-belanja yang ada di daerah itu, karena dana itu memang sudah ada. Katakanlah dari APBD pendapatan kita punya kemandirian fiskal 70%. Ya. Maka 70% ini sudah bisa dibelanjakan untuk mengatur, mengurus rumah tangga sendiri. Ya, bagaimana jalan rusak kita perbaiki, jembatan rusak kita perbaiki, jaringan irigasi rusak kita perbaiki, rakyat butuh air minum kita bantu dan sebagainya. Tapi kalau nggak punya, harus menunggu dulu dari Jakarta. Ya, dari dana transfer. Baik, Kang Ri, sebelum kita lanjutkan boleh kita, Boleh kita minum dulu. Matur suwun. Ya, masih dalam topik kemandirian fiskal ya.
Ternyata bukan hanya Jawa Timur, tapi ini ranahnya juga ke berbagai kabupaten kota, begitu yang justru harusnya lebih jadi konsennya, begitu. Jadi tak lihat memang kemandaran fiskal ini tidak ada di Jawa Timur ya. Jadi kalau kami lihat di era Pak Jokowi, Pak Presiden Pak Jokowi, Iya. banyak Pak Jokowi turun ke bawah. Kalau nggak salah di wilayah Sumatera, Kalimantan, langsung telepon menginstruksikan bangun ini jalan. Walaupun itu bukan jalan nasional, itu jalan kabupaten. Tapi Pak Jokowi langsung perintah kala itu. Dikala turun ke bawah melihat jalannya rusak kayak begitu. Ya kembali lagi. Jadi memang kemandaran fiskal ini banyak daerah-daerah yang belum siap. Ya, makanya banyak daerah yang berupaya untuk pemekaran. Banyak kabupaten yang dimekarkan. Banyak provinsi yang dimekarkan. Banyak desa-desa yang dimekarkan. Mengapa dimekarkan? Agar bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain pendapatan yang sah bisa masuk ke daerah itu. Yang semula anggaran itu cukup untuk satu daerah, dengan adanya pemekaran maka mereka akan mendapat dua. Daerah itu sendiri dan pemekaran sendiri. Di antaranya itu yang kami lihat ya di akhir-akhir tahun ini. Iya, Kari, ini kan data yang saya dapatkan juga. Nanti kalau misalnya saya mohon dikoreksi ya, Kari. Baik. Ini kalau misalnya di Jawa Timur sendiri pada APBD tahun 2025, Jatim sebesar 28,4 triliun yang tadi disebutkan begitu ya. Besar anggaran untuk belanja daerah sebesar 29,9 triliun dan defisitnya 1,5 triliun yang ditutupi melalui pembiayaan daerah. Dan sedangkan untuk yang saya dapatkan juga, Jawa Timur ini proyeksinya senilai 28 sekian triliun tadi dengan PAD-nya hanya sekitar 16,76. Transfer pusatnya 11,6 triliun. Apakah bisa dikatakan Jawa Timur ini sudah mandiri fiskal? Bayangin, kita punya PAD, maaf, punya pendapatan 28 sekian triliun. Betul. Pendapatan kita. Yang di situ ada pendapatan asli daerah, transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Betul. Tapi dari 28 triliun ini sumbangsih dari pendapatan asli ya di atas dari 50%. 16 triliun sekian. Yes, betul. Kita pendapatan 28. Coba bayangin daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya nggak siap. Kontribusinya hanya pada 10-15%, maksimal 20%. Kita sudah di angka hampir 60% dari pendapatan asli daerah di angka 16 sekian triliun, bahkan mencapai 17 triliun. Tapi akhirnya kenapa ketika Jawa Timur sudah di posisi yang saya sudah bilang ini dengan kemandirian fiskal ya, tapi daerahnya cukup sulit untuk menuju ke situ, Kang Ri? Yang mana? Daerah-daerah di Jawa Timur yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ri. Lagi-lagi satu ya, mereka tidak bisa memaksimalkan bagaimana pendapatan asli ini setiap tahun terus terdongkrak. Ya. Jadi memang harus ada potensi-potensi PAD yang setiap tahun bisa menambah pendapatan asli daerah. Di Jawa Timur ini kerjasama luar biasa. Baik dengan para investor, luar negeri, dalam negeri, ya. Dan dari apa yang kita kelola di Jawa Timur ini dapat kita ketahui, pendapatan asli daerah untuk Jawa Timur diangkat di atas 50% dari pendapatan yang kita dapat. Iya, betul. Artinya kita sehat. Iya. Akhirnya kita sehat. Nah, kalau Jawa Timur ini dalam posisi sehat, ya, sementara 38 kabupaten hanya di sekitar 5-6 yang sehat. Artinya bahkan nggak sampai separuhnya gitu. Nggak ada separuhnya, hanya nggak kurang dari 10 yang sehat. Betul. Nah, inilah perlu Bapak Asuh. Kami yang ada di provinsi bagaimana ya memberikan suntikan-suntikan
kepada daerah. Karena setiap kita bahas APBD, sebelum APBD itu diundangkan dalam lembaran daerah, itu dibawa dulu untuk mendapatkan evaluasi dari Pemprov. Iya. Apa sudah betul pendapatannya? Apa sudah betul belanjanya? Apa sudah betul pembiayaannya? Itu dievaluasi mulai dari konsideran menimbang sampai kepada batang tubuh. Apabila memang ada ya beberapa yang menjadi catatan oleh provinsi, biasanya catatannya yang sering kami jumpai adalah kurang memaksimalkan aset-aset daerah. Itu. Iya, jadi kabupaten kota ini rata-rata punya aset. Ek bengkok. Apakah kemudian aset itu diabaikan atau justru cuman kurang inovasi dan optimalisasi saja? Kalau saya sebelum aset ini di pihak ketigakan, Iya. ya daerah menerbitkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, ngundang appraisal, Ya. ya kan? Sehingga angka-angka yang akan di pihak ketigakan bukan karena balas budi, lagi-lagi balas budi, ya kan? Tapi hasil daripada kajian yang dilakukan oleh appraisal. Oh, di titik ini ya setahun sekian, di titik ini setahun sekian, oh ruko ini sekian, oh aset ini sekian. Kedua, meminimalisir bagaimana kebocoran. Kebocoran untuk? Contoh, di sana ada retribusi. Ya. Iya kan? Katakanlah parkir. Kan bukan rahasia umum lagi ini. Iya. Iya kan? Dan lain sebagainya lah. Jadi memang harus ada keberanian betul dari seorang kepala daerah ya agar apa yang menjadi catatan-catatan pemerintah provinsi maupun catatan-catatan dari LHP, setiap tahun kan ada audit dari BPK. Keluarlah laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Di antaranya tentu menggenjot pendapatan asli daerah, di antaranya aset. Jadi kalau semuanya ini bisa dijalankan oleh pemerintah daerah bersama dengan legislatifnya, ya saya yakin ya untuk menuju kepada kemandirian fiskal itu, contoh tadi Ponorogo, ini sedang bangun Museum Reog, sedang bangun wisata religi, ya wisata religi akan kita bangun juga, kuliner dan sebagainya. Insya Allah itu nanti akan mendongkrak daripada pendapatan. Yang sekarang sudah di angka 400, target daripada Pak Bupati kami di Ponorogo, PAD Ponorogo targetnya adalah yang disampaikan pada pembahasan APBD 1 triliun. Ya, untuk menuju kepada kemandirian fiskal, Pak Sugiri Sancoko sudah menarget PAD di angka 1 triliun. Ini sudah masuk di angka 400 sekian miliar. Tapi artinya kan masih cukup panjang juga ya Pak? Iya, karena kemarin di sebelum jauh hanya pada 200, 300, 200, 300. Sekarang sudah peningkatan keluar ya, dari angka 23, sudah masuk kepada angka 4, mungkin 5, tinggal keberanian saja. Baik, berarti untuk PAD ini sebenarnya bisa ditingkatkan melalui pengelolaan aset itu tadi. Kemudian termasuk dengan potensi suatu kabupaten kota. Dan kalau misalnya kita lihat dan kita berkaca kalau di wilayahnya Dapil Bapak di Dapil 9 begitu ya, potensi apa yang sebenarnya bisa ditingkatkan untuk meningkatkan PAD? Iya, jadi Pak SBY ya dikala mereka memimpin negeri ini ingin ada kesetaraan antara Pantura dengan jalur lintas selatan JLS, ya kan? Pantura luar biasa pertumbuhan perkembangan ekonomi. Kami kemarin pas rapat di Trenggalek, bukan di kantor Pemda, tapi kami diajak ke JLS, Jalur Lintas Selatan. Ternyata setelah kami sepanjang jalan melihat di sana, luar biasa, para pedagang, ya sehingga mendongkrak pertumbuhan perputaran ekonomi yang ada di jalur itu.
Nah, kalau semua JLS ini nanti sudah rampung pembangunan, kemudian bus bisa masuk, karena belum bisa masuk ke Perigi, masih ke Watu Limo, saya yakin investor yang sekarang menjadi tarik ulur untuk 13 pulau yang ada di Trenggalek sama Tulungagung itu. Kalau ini nanti Nun Sewu nggak segera diselesaikan, duduk bersama antara dua daerah, difasilitasi oleh Pemprov, oleh pusat, di saat nanti JLS rampung, ya tentu akan menjadi masalah-masalah di kemudian hari. Jadi saya yakin apabila JLS itu nanti sudah rampung, sudah dapat dioperasionalkan, maka akan mendongkrak daripada pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah selatan. Tentu ini juga akan menambah kemampuan fiskal yang ada di daerah di sekitaran jalur lintas selatan. Nah, Kang Ri, sebagai bagian dari Komisi D DPRD, kemudian apakah ada strategi tersendiri bagi Provinsi Jawa Timur untuk menangani masalah ini, kemandirian fiskal ini, begitu juga dengan meningkatkan PAD? Jadi Jawa Timur harus membimbing, harus membantu. Contoh JLS. Mengapa ini nggak rampung-rampung? Karena ada pembagian terkait dengan kompensasi ganti rugi itu dibebankan kepada daerah, kepada kabupaten kota. Pembangunannya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemarin untuk bagaimana mengganti rugi lahan yang akan kita pakai dalam pembangunan jalur selatan, Trenggalek saja untuk di 2025 ini harus menyiapkan anggaran 300 miliar sekian. Nggak ada duit. Ya, makanya kalau memang ingin mempercepat terkait dengan JLS ini, bagaimana daerah-daerah yang memang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi lahan, ada bantuan dari pemerintah pusat, ya ada bantuan dari pemerintah provinsi, sehingga JLS segera kelar, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi, untuk segera menambah, meningkatkan kemampuan fiskal yang ada di jalur lintas selatan. Itu. Nah, sejauh ini dari Komisi D sendiri menyikapi hal tersebut, bagaimana dalam memastikan alokasi anggaran untuk masyarakat ini benar-benar berlaku, kemudian PAD-nya juga terus berkembang gitu, Kang Ri? Iya, kami kan punya fungsi namanya fungsi kontrol ya, fungsi pengawasan. Kami di setiap rapat-rapat, apakah itu dalam bentuk rapat hearing, apa dalam bentuk rapat badan anggaran, apa itu dalam bentuk rapat di UPD-UPD terkait, kami terus ya memberikan catatan-catatan kepada mitra kerja kami. Contoh, di perhubungan, kami melihat dampak daripada tren ini luar biasa. Ya kan? Kami kemarin meresmikan juga di beberapa tempat. Maka kami memberikan rekomendasi agar tren ini tidak hanya di sekitaran Arek, tapi bagaimana dikembangkan juga ya di wilayah Malang, di wilayah Kediri, di wilayah Madiun, dan wilayah-wilayah timur Tapal Kuda, agar konektivitas antara daerah ini luar biasa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kalau itu iya, maka investor akan hadir untuk menanamkan investnya di daerah itu. Ya, jadi katakanlah ada gudang garam, menanamkan investnya di suatu daerah itu, saya yakin akan menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di daerah itu. Kedua, terkait dengan leading sektor saya juga, dinas PU. Kami banyak usulan dari daerah agar daerahnya beberapa usulan diambil, ya jalan itu menjadi kewenangan provinsi. Karena jalan itu menghubungkan antar kabupaten, menghubungkan antar kecamatan. Kami banyak mendapatkan surat untuk ya jalan-jalan itu diambil alih oleh pemerintah provinsi, tidak menjadi jalan kabupaten. Yang ketiga,
terkait dengan persoalan tambang. Ya, yang tonasenya tadi. Kami juga sering berkoordinasi dengan ESDM, ketimbang mereka itu tambang tapi ilegal, apakah tidak sebaiknya urus terkait dengan izin ini segera diproses? Iya. Ya, ternyata di Jawa Timur ini terkait dengan tambang harus melibatkan banyak OPD. Kami juga memberikan masukan. Mbok terkait dengan perizinan ini dibuat yang semudah mungkin, ada kantor terpadu. Tidak harus pindah sana, pindah sini, cukup satu pintu kantor terpadu tuntas. Sehingga tidak kemudian banyak tambang, tapi ternyata tidak berizin. Ya, ini kan juga menjadi masalah. Tidak bisa kita deteksi, tapi ternyata luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Hal-hal ini yang kemarin sudah kita bawa rapat-rapat bersama dengan mitra kerja kami yang ada di Komisi D, termasuk sumber daya air. Ya, sumber daya air dan sebagainya. Nah, Kang Ri, ini kan apalagi ada di Komisi D ya, dan tentunya ada di bagian Dapil 9 yang bisa dibilang kemandian fiskalnya masih belum lah ya, gitu. Betul. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan Pemprov Jatim terutama daerah yang berada di Dapil 9 agar bisa memiliki kemandirian fiskal yang sudah dilakukan? Iya. Jadi memang tidak hanya di Dapil 9 ya. Catatan-catatan yang diberikan oleh Pemprov pada saat memberikan evaluasi ya atas rancangan APBD-nya ya telah ya tidak hanya 1-2 ya, tapi sekian banyak lembar itu. Ya, pertanyaannya apakah rekomendasi-rekomendasi, catatan-catatan yang diberikan oleh Pemprov ini berjalan secara efektif apa belum, kan begitu. Maka perlu evaluasi ya. Nah, di luar itu juga catatan-catatan yang diberikan oleh LHP, oleh BPK, ya kan? Lagi-lagi yang ada di daerah ini seharusnya antara kepala daerah dengan UPD-UPD itu punya tujuan yang sama, tidak pada zona yang aman. Apa tujuan yang sama? Ayo kita perbaiki pendapatan asli kita, retribusi kita, parkir kita, pajak kita, dan lain-lain yang memang di situ menjadi daerah penghasil, dinas penghasil. Kalau ini dilakukan, saya yakin ya dalam waktu sekian tahun ya kemandirian fiskal itu akan bisa. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, terus kapan lagi? Artinya pemerintah juga tidak diam begitu, tidak diam, Nah, tidak diam. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Dapil 9 Jatim. Saya persilakan. Jadi memang masyarakat terkait dengan persoalan di daerah, di kabupaten kota itu kompleks sekali. Bagi daerah yang memang punya duit, punya uang, kayak Surabaya, kayak Sidoarjo, kayak Gresik, ya kayak Malang ya, nggak ada masalah, lancar-lancar saja. Tapi bagi daerah yang fiskalnya itu nggak sehat, ya sangat menggantungkan dari pemerintah pusat, menggantungkan dari APBN, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita habis untuk gaji. Lah maka dari itu taat membayar pajak, terima kasih. Ya, kedua, ya bagaimana kita bersama dengan rakyat memberikan edukasi kepada kepala daerah agar kepala daerah ya ada sebuah keberanian yang luar biasa memberikan tugas beban target kepada UPD-UPD sehingga beban tugas target itulah nanti akan keluar dari kemandirian yang memang di hampir banyak daerah mengalami masalah atau belum sehat. Insya Allah kalau itu dilakukan pelan tapi pasti daerah-daerah itu akan keluar dari kemandirian yang hingga sekarang menjadi momok dari daerah masing-masing. Luar biasa, tentunya kita juga masih berharap ya kemandirian fiskal ini dapat
berlangsung untuk semua daerah yang Betul. ada di Jawa Timur, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Ya. Bukan hanya tadi yang disampaikan Kang Ri adalah 5 sampai 6 saja begitu ya. Ya, Kang Ri, betul. terima kasih banyak Baik. insight-nya hari ini. Terima kasih. Dan tentunya pemirsa, tadi kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Bapak Haji Misteri Effendi SHMH selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur fraksi Demokrat Dapil Jatim 9, yakni ada Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan dan juga Kabupaten Ngawi. Untuk itu, usai sudah program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa, saya Tani Anandita. Terima kasih. Dan terima kasih juga Kang Ri hari ini, luar biasa. Sampai jumpa pemirsa.